kabar? Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Kamis 31 Maret 2022. Kita awali berita pertama pada hari ini. DPR RI dan Parlemen Peru berkomitmen meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata, penurunan emisi karbon, serta peningkatan aktivitas ekonomi antara kedua negara melalui kerjasama bilateral. Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB dengan Parlemen Peru, Diah Roro Esti, menerima Parlemen Peru di gedung DPR RI baru-baru ini. Pada kesempatan tersebut, Parlemen kedua negara membahas mengenai kultur budaya masing-masing negara dan mitigasi perubahan iklim. Kedepannya diharapkan ada peningkatan kerjasama di bidang pariwisata. Kedua negara berkomitmen mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030, termasuk bagaimana nantinya bentuk kerjasama yang akan dilakukan untuk mewujudkan target tersebut. Selain itu, Indonesia dan Peru juga fokus pada upaya peningkatan aktivitas ekonomi dari kedua negara. Diah Roro Esti mengungkapkan, Indonesia dengan Peru selama ini sudah menjalin kerjasama di bidang pariwisata, juga penelitian kesamaan Candi Borobudur dan Prambanan dengan Machu Picchu yang ada di Peru. Kultur heritage seperti ini yang bisa menjadi andalan pariwisata di kedua negara. Dan Peru ada kerjasama terkhusus Borobudur di Indonesia dan Machu Picchu di Peru, dan bagaimana kedua negara ini bisa meningkatkan kredibilitas ataupun history, culture, heritage yang ada di kedua negara. Karena hal-hal seperti inilah yang memberikan nilai tambah bagi kedua negara. Hal inilah yang membuat kita unik, ya, beda dari yang lain, dan menurut saya dan menurut kami ada baiknya kita betul-betul meningkatkan aspek-aspek budaya, kultur dan lain sebagainya. Rencananya, GKSB BKSAP DPR RI akan berkunjung ke Peru pada akhir tahun ini untuk memenuhi undangan dari Parlemen Peru serta membahas kelanjutan dari berbagai kerjasama yang telah direncanakan. Diharapkan dari kunjungan tersebut bisa memperkuat relasi bilateral antara kedua negara. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kahar Muzakir resmi dilantik menjadi Ketua Komisi 11 DPR RI, menggantikan Dito Ganinduto. Rapat pelantikan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Ludwig Friedrich Paulus. Pergantian Ketua Komisi 11 DPR RI dilaksanakan dalam rapat internal penetapan Ketua Komisi 11. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan rapat internal yang dilaksanakan sebelumnya oleh Wakil Ketua DPR RI, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasko Ahmad. Rapat internal penetapan Ketua Komisi 11 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Ludwig F. Paulus, menetapkan Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi 11 DPR RI. Menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Ludwig F. Paulus, pergantian Ketua Komisi 11 DPR RI merupakan dinamika dari rutinitas politik. Regenerasi kepemimpinan harus terjadi dalam Komisi 11 DPR RI karena merupakan hak setiap partai. Dinamika berjalan, ternyata yaitu karena ini sudah menjadi katakan hak partai, terjadilah pergantian pimpinan Komisi 11 yang dari Pak Dito kepada Pak Kahar. Ya. Sempat tertunda dua kali ya untuk pelantikan, dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan quorum, ya. Telah hadir ya 6 fraksi, ya. Artinya dari 9 fraksi 6 fraksi sudah hadir, dan itu dapat dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Ludwig F. Paulus berharap dinamika politik saat ini bisa menjalankan peran yang sesuai dengan fungsi Komisi 11 DPR RI. Kemudian bisa menyelesaikan masalah dan merespon isu yang menjadi bagian dari Komisi 11. Feby dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI minta pemerintah transparan memberikan data terkait subsidi minyak goreng sebesar 7,6 triliun rupiah yang terpaksa diterapkan usai pemerintah menyerah dalam mengendalikan harga minyak goreng kemasan melalui harga eceran tertinggi atau HET.
Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah transparan memberikan data terkait subsidi minyak goreng sebesar 7,6 triliun rupiah yang terpaksa diterapkan usai pemerintah menyerah dalam mengendalikan harga minyak goreng kemasan melalui harga eceran tertinggi atau HET. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, subsidi yang dikeluarkan tidak langsung diambil dari APBN, melainkan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS yang selama ini mengelola keuangan ekspor sawit di Indonesia. BPD PKS, Bapak Ibu terutama dari KPPU, mohon bantu kami. Peruntukan dana BPD PKS ini apakah untuk mensubsidi industri minyak goreng yang khususnya juga memiliki perusahaan kelapa sawit? Pertanyaan kami adalah, apakah 76, triliun dari BPD PKS tersebut disalurkan kepada 73,73% penguasa pasar minyak goreng yang juga notabene adalah perusahaan besar kelapa sawit, atau kepada perusahaan-perusahaan yang tadi menjadi amanat Demokrasi Ekonomi TAP MPRS nomor 6 tahun 98, terutama perusahaan menengah, perusahaan kecil, dan perusahaan rumah tangga. Usulan tersebut pada awalnya ditujukan untuk minyak goreng kemasan sederhana yang harganya lebih murah. Namun di lapangan, kebijakan tersebut diperluas tidak hanya untuk kemasan sederhana, namun semua minyak goreng dalam kemasan, baik premium, sederhana, maupun curah rumah tangga. Ila dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Baiklah, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi ada berita mendalam mengenai polemik RUU Sisdiknas terkait hilangnya data kata madrasah dalam RUU tersebut. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas hingga kini masih menjadi polemik. Bahkan salinan RUU tersebut tengah beredar di masyarakat, termasuk
dihilangkannya kata madrasah pada RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan DPR belum pernah mendapatkan salinan draft RUU Sisdiknas dari Kemendikbudristek. DPR mengkhawatirkan kedepannya akan terjadi kekacauan regulasi jika RUU Sisdiknas nantinya tidak mengikat secara hukum berkaitan dengan keberadaan madrasah dan satuan pendidikan lainnya. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Publik merasa keberatan dengan adanya penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sebab dalam proses revisinya, publik hanya dijadikan mitra konsultasi dan tidak dilibatkan sebagai panitia kerja nasional. Dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat umum di Komisi 10 DPR RI, belum lama ini, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau API dan Konsorsium Pendidikan Indonesia atau KOPI mengeluhkan perancangan Undang-Undang Sisdiknas dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga tidak melibatkan publik secara luas. Menanggapi hal tersebut, menurut Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda, Kemendikbudristek perlu merespon usulan tersebut karena keterlibatan publik sangat diperlukan untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Melihat target rancangan Undang-Undang Sisdiknas di tahun 2023, maka publik, khususnya penyelenggara pendidikan, masih punya kesempatan untuk berkontribusi. Secara tahapan memang posisinya sekarang masih di pemerintah. Jadi kita menghimbau saja kepada pemerintah supaya keberatan publik, resistensi publik, masukan publik ini ditampung oleh pemerintah sebelum diusulkan kepada DPR. Artinya mumpung ada waktu, proses masih lebar, saya kira tinggal diundang para penyelenggara pendidikan. Ini penting karena mereka mewakili dari penyelenggara pendidikan di Indonesia yang selama ini menopang pendidikan kita di Indonesia. Selain keterlibatan publik, draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas sama sekali tak mencantumkan diksi madrasah. Draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32. Namun, pasal itu sama sekali tak menyebut kata madrasah sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Madrasah sendiri telah disebutkan dalam bentuk pendidikan dasar, menengah, dan atas dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 di pasal 17 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Serta dalam pasal 18 ayat 3, yakni pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf menilai bagian penjelasan tidak bisa menjadi jurisprudensi karena tidak menjadi dasar hukum yang kuat. Untuk itu Dede berharap frasa madrasah bisa ditarik ke dalam batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas. Kami sudah memberikan teguran ya kepada pemerintah. Beberapa kali kami RDP ya dengan Dirjen, termasuk statement-statement di media, karena secara khusus dengan Menteri Pendidikan belum terkait hal ini. Kami bilang Indonesia ini adalah negara di mana pendidikan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah melalui madrasah. Tolong itu dimasukkan di dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan. Nah, kenapa? Karena alasan pemerintah itu dimasukkan dalam penjelasan karena siapa tahu berubah namanya. Nah, ini masalahnya bukan soal itu. Kebetulan Indonesia juga adalah negara yang mayoritas adalah Muslim dan lembaga-lembaga pendidikannya juga katakanlah sudah sejak sebelum ada negara ini lahir, mereka sudah melakukan pendidikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menyayangkan draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang hingga kini justru belum diterima oleh Komisi 10 DPR RI. Kadafi mengaku baru mengetahui draft yang beredar di masyarakat melalui media. Sampai hari ini Komisi 10 belum sama sekali menerima draft RUU Sisdiknas.
Jadi kita juga nggak paham sama sekali isi dari Undang-Undang Sidiknas itu yang dirubah apa, yang terbarukan apa. Setahu saya Komisi 10 telah mempersiapkan waktu untuk mengundang Mas Menteri menanyakan berkenaan dengan RUU Sidiknas ini. Agar polemik ini tidak berkepanjangan, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan soal berbagai polemik rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang kini tengah digodok pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI terkait kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memberikan penjelasan terkait kesanggupan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 menggantikan Vietnam. Gelaran kompetisi olahraga para atlet disabilitas ini direncanakan akan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 23 hingga 30 Juli mendatang. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Berikut hasil wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa, seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa di tahun 2022 ini atau pada bulan Juli mendatang, Indonesia telah resmi menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Nah, untuk membahas terkait dengan persiapan dan kesiapan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun bagi para atletnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Baik Bapak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Indonesia ini akhirnya Pak kembali lagi mengadakan event berkelas internasional ya Pak ya, ibarat kata lebih dari nasional. Nah, kira-kira apa-apa saja Pak yang perlu dipersiapkan baik dari pemerintahnya atau dari atlet-atletnya sendiri Pak? Jadi ini kabar gembira ya. Jadi Pak Menteri juga belum menyampaikan ke Komisi 10 dan kita memang kecewa kemarin SEA Games di Filipina itu ternyata yang
disabilitas tidak bisa berlaga. Dan ini ternyata ketika dialihkan ke Vietnam, kemudian tidak jadi, ada banyak kendala. Ini kesempatan dan peluang, dan saya salut, terima kasih, apresiasi kepada Pak Menteri Zainuddin Amali yang langsung mengambil peluang ini. Saya kira ini bukan sebuah sesuatu yang membebani, karena ini peluang ya, dan kita harus membuktikan juga kepada dunia internasional, karena di Olimpik saja misalnya, di Jepang, kita ini kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang penyandang disabilitas, ini malah mengibarkan bendera merah putih. Jadi sudah banyak yang terbukti bahwa kaum disabilitas kita itu banyak berprestasi. Tetapi sementara ini di Undang-Undang lama, Undang-Undang SKN, Undang-Undang 5/2003 itu masih belum mengakomodasi terlalu banyak atau memperhatikan mereka. Nah, undang-undang keolahragaan yang belum mendapatkan nomor, dan mudah-mudahan segera untuk diundangkan sehingga ini segera berlaku. Itu perhatian di undang-undang ini kepada kaum disabilitas ini sangat bagus, karena disesuaikan dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan kita tahu bahwa di beberapa event internasional itu kita banyak berprestasi, itu dari segi prestasi. Kemudian yang kedua, kalau fasilitas, kita tahu kalau memang yang ditunjuk adalah Jawa Tengah, dan Jawa Tengah adalah di Surakarta, itu pelatnas penyandang disabilitas itu pusatnya memang di Surakarta. Dan sangat memungkinkan satu dari venue, kemudian juga infrastruktur lain seperti rumah sakit segala macam, itu juga kita kenal bahwa penyandang disabilitas punya rumah sakit yang representatif ya di Solo, di Surakarta itu. Sehingga mudah-mudahan ini mendorong untuk atlet kaum disabilitas untuk berprestasi, dan kita menunjukkan kepada dunia bahwa kaum disabilitas dari Indonesia bisa berprestasi di ajang internasional. Berarti targetnya mungkin bisa juara umum kali ya Pak ya? Ya mudah-mudahan, amin. Kita belum tahu petanya, tetapi dari beberapa event, multi event tingkat internasional, kita ini selalu leading. Jadi banyaklah saya kira, baik itu bulu tangkis, tenis meja, berenang dan sebagainya. Ini kaum disabilitas ini jago, kita ini champion. Sekali lagi selamat juga buat kaum disabilitas, termasuk ini berita gembira juga karena undang-undang yang baru mengakomodasi nanti NPC, National Paralympic Committee, itu mendapatkan porsi yang luar biasa, sama dengan KOI-KONI sebagaimana sebelumnya kita banyak memperhatikan hanya itu, tetapi kaum disabilitas tidak, dan sekarang kita membuktikan. Dan selamat buat Pak Menteri yang sudah menyanggupi kita jadi tuan rumah. Berarti tidak hanya sarana prasarana yang perlu disiapkan, ternyata RUU keolahragaan dari segi regulasi pun sudah disiapkan untuk para kaum disabilitas ya Pak ya? Ya betul, jadi selamat sekali lagi, mudah-mudahan ini praktek undang-undang keolahragaan terutama diterapkan di kaum disabilitas. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih atas waktunya Pak. Ya itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Sekian pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Itu tadi laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih terkait kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini serta tanggapan dari para anggota dewan. Tentunya usai jeda berikut ini, tetap di TVR 17.
Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang kinerja dan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun pendapat anggota DPR RI seputar isu-isu nasional terkini bersama rekan kita Elisa Purba. Ya pemirsa, headline media online hari ini menyoroti berita dari DPR RI yang usulkan perpanjangan SIM dan SKCK secara gratis. Anggota Komisi 3 dari DPR RI, Bapak Habibur Rahman, mengusulkan agar penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM digratiskan. Seperti yang dapat kita lihat di layar kaca bersama bahwa usulan SKCK dan SIM gratis ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Korps Lalu Lintas dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri pada Senin lalu 28 Maret. Dalam rapat tersebut pemirsa, Habibur Rahman mengusulkan kepada Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santiabudi dan Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri agar biaya perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK bisa digratiskan. Minimal nih selama masa pandemi COVID-19. Dan menanggapi usul tersebut, Kakor Lantas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut nih pemirsa dari pemerintah. Sebab penerbitan SKCK dan SIM gratis ini membutuhkan pemikiran bersama dari beberapa pihak terkait. Tentu kita berharap bersama pemirsa bahwa nantinya usulan ini bisa segera menemukan titik terang. Dan berita selanjutnya nih pemirsa, kita ambil dari DPR RI yang minta KPK turun tangan usut kasus mafia minyak goreng. Dan dapat kita saksikan bahwa Komisi 3 DPR RI yang menyoroti kelangkaan minyak goreng seperti yang ada di layar kaca Anda. Dan saat rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. KPK nih diminta untuk segera bergerak melakukan pengusutan kelangkaan minyak goreng di tanah air. Anggota Komisi 3 nih pemirsa, Bapak Habibur Rahman meminta lembaga anti korupsi tersebut untuk turun tangan menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Diduga nih ada penyimpangan hukum yang melibatkan oknum penyelenggara negara terkait kelangkaan minyak goreng ini. Komisi 3 menilai kelangkaan minyak goreng telah merugikan negara dan juga rakyat. Oleh karena itu diharapkan KPK menjadi leading sektor dalam pengusutan kasus kelangkaan minyak goreng ini. Dan juga dari Komisi 3 percaya bahwa KPK bisa menangkap pihak yang bermain dalam masalah minyak goreng ini dan mendorong agar pelaku diberikan hukuman yang tegas. Dan kita berharap pemirsa bahwa masalah ini juga segera terselesaikan bersama. Dan pemirsa, itu tadi sorotan media online pada hari ini. Dan yang memberitakan terkait DPR usul yang perpanjangan SIM gratis, juga tentang KPK yang diminta turun tangan untuk usut kasus mafia minyak goreng. Kembali ke rekan Rini. Menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.